Halo, jumpa kembali dengan saya Helmi. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang dampak risiko terhadap keuangan perusahaan yang bersumber dari prospektus PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Oke, teman-teman, rekan-rekan, langsung saja kita mulai. Dalam menyusun prospektus ini, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk dalam prospektus ini sebagai pihak yang membantu perseroan dalam menyusun prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut. Baik, pada kali ini saya akan mencoba menganalisa faktor risiko yang terdapat di dalam prospektus ini, yaitu pada halaman 53, di mana faktor risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun yang tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan dan perusahaan anaknya. Berikut ada 9 faktor risiko, yaitu yang pertama risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut pelayaran. Yang kedua yaitu risiko kendala teknis dan non-teknis. Lalu risiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya risiko kondisi alam dan bencana alam. Lalu risiko kecelakaan maritim karena perusahaan ini perusahaan pelayaran. Lalu risiko persaingan usaha. Lalu ada lagi risiko investasi dan aksi korporasi. Selanjutnya risiko perubahan teknologi. Nah, yang terakhir yaitu risiko terhadap cost of run pada kegiatan operasional. Nah, rekan-rekan, dari 9 faktor risiko tadi, saya akan memilih untuk menganalisa faktor risiko yang keempat, yaitu risiko kondisi alam dan bencana alam dengan kaitannya terhadap laporan keuangan perseroan. Kegiatan usaha perseroan terkait pada pengangkutan laut yang sangat tergantung pada kondisi alam. Faktor kondisi alam dan bencana alam yang tidak menentu merupakan faktor di luar kendali perseroan yang dapat mempengaruhi keselamatan kru, armada, dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perseroan. Pada kondisi ekstrim, bahkan perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam atau kondisi cuaca tertentu. Bencana alam dan kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi maupun rute pelayaran juga dapat mempengaruhi mengganggu kegiatan operasional. Bahkan pada kondisi yang lebih ekstrim, perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasional yang juga dapat berdampak signifikan terhadap perseroan. Selain itu, dengan adanya kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketidakmampuan perseroan memenuhi ketepatan jadwal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perseroan. Apabila pelanggan menetapkan penalti, wah, bisa ada ganti rugi atas hal tersebut. Nah, selain itu, akibat dari resiko kondisi alam dan bencana alam otomatis mengganggu yang namanya operasional. Yang namanya operasional terganggu, otomatis omset pasti bakal berkurang. Di satu sisi, karena omset berkurang, mengakibatkan tidak bisa menutup biaya yang ada, sehingga mengakibatkan laba menjadi berkurang, menurun. Selain itu, karena penjualan menjadi menurun, mengakibatkan cash flow perusahaan pasti akan terganggu. Cash flow perusahaan terganggu pasti juga akan mengakibatkan perusahaan
perlu pendanaan gitu ya. Pendanaannya bisa jadi perusahaan mau nggak mau akan melakukan pinjaman uang gitu ya, berupa hutang ke bank, yang akibatkan kembali lagi dengan adanya pinjaman ke bank, otomatis biaya bunga menjadi tinggi. Seperti itu efek dari resiko yang yang terjadi akibat adanya kondisi alam dan bencana alam. Nah, baik, tadi saya sudah terangkan tentang apa itu resiko kondisi alam dan bencana alam dan apa dampaknya terhadap laporan keuangan. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, saya berharap dengan pemaparan materi ini rekan-rekan dapat memahami bagaimana mengatur sebuah manajemen risiko. Nah, baik rekan-rekan, sekian video dari saya dan sekian analisa singkat dari saya tentang dampak risiko terhadap laporan keuangan perusahaan. Semoga saya berharap kita dapat belajar bersama-sama dengan adanya video ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.